Selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta MPLS di SMP Negeri 2 Gondang. Selamat datang. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap bahagia, sehat, dalam kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kalian pasti tahu bahwa di masa sekarang ini bangsa Indonesia baru dilanda wabah yang namanya COVID-19. Namun demikian, kita sebagai manusia tetap diwajibkan untuk selalu belajar dan tidak henti-hentinya untuk belajar dalam kondisi apapun. Untuk itu anak-anak, meskipun kita akan belajar melalui jarak jauh atau dengan sistem PJJ dalam waktu 1 jam, kira-kira 1 jam, nanti dari jam 8 sampai jam 9, kalian akan bersama-sama dengan Ibu untuk belajar dalam satu materi yang berjudul cara belajar yang efektif di masa COVID-19. Nah, akan kita pelajari satu demi satu. Perkenalkan dulu bahwa orang mengatakan atau pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan diri saya dulu sehingga nanti anak-anak bisa kenal dengan Ibu sehingga suatu saat kita bertemu nanti kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dr. Randa Margiani. Kalian boleh memanggil saya Ibu Margi, boleh memanggil ibu saya dengan Ibu Yani atau Margiani pun boleh. Kenapa orang tua saya memberikan nama itu? Karena saya dilahirkan di jalan, maka dikatakan atau diberi nama dengan Margi. Margi itu artinya jalan. Kemudian lahir di daerah sini juga, yaitu di Sragen pada tanggal 5 Juli 1967. Pekerjaan saya belajar bersama-sama dengan kalian nanti di SMP Negeri 2 Gondang. Demikian perkenalan dari Ibu. Untuk itu kita segera memasuki pada satu materi tentang cara belajar yang efektif di masa COVID-19. Yuk kita simak. Kita lihat dulu bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, harapan dari Ibu setelah nanti kalian belajar bersama dengan Ibu, tujuan yang ingin kita capai yang pertama adalah bisa belajar lebih baik dan efektif. Yang kedua, meminimalisir kegagalan dalam belajar. Yang ketiga, memahami bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap manusia. Itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, sekali lagi, harapan Ibu nanti tujuan itu bisa tercapai. Berikutnya, apa itu belajar? Nah, kita akan bicarakan dulu. Apa sih sebenarnya belajar itu? Saya yakin bahwa anak-anak setiap saat sudah belajar. Dari sejak bayi pun kalian sudah belajar. Ya kan? Belajar berbicara, belajar berjalan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa itu belajar? Kita lihat definisi belajar. Belajar adalah suatu proses yang mengarahkan perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekali lagi, belajar adalah suatu proses yang mengarah atau mengarahkan perubahan seseorang pada hal-hal yang positif, baik itu di pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya.
Di dalam belajar, setiap individu, setiap orang itu punya gaya, punya cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan belajar itu. Mengapa demikian? Karena belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa saja itu pengaruhnya? Atau belajar itu dipengaruhi apa saja toh? Kita lihat. Satu yang bisa mempengaruhi kita belajar, minat. Minat. Kita harus berminat dulu. Punya minat. Kemudian bakat. Minat, bakat, kecerdasan. Kecerdasan ini juga mempengaruhi kita belajar loh ya. Orang yang intelijensinya lebih tinggi dengan mereka-mereka yang intelijensinya di bawah itu cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Kemudian fasilitas. Ketika kita mau belajar, itu mesti ada fasilitas. Orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, itu pun fasilitasnya berbeda. Namun demikian, fasilitas ini bisa kita cari. Ya, bisa kita cari. Kita siapkan seminimal mungkin, tetapi ini bisa mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah tempat belajar. Tempat belajar itu sangat-sangatlah menentukan. Apakah nanti belajar kita itu bisa konsen atau tidak, itu juga bisa tergantung dari tempatnya juga. Kemudian, kita lanjutkan. Bagaimana tahu cara belajar yang efektif itu? Bagaimana cara belajar yang efektif? Sekali lagi, style, gaya, cara itu berbeda-beda. Tergantung dari individu masing-masing. Namun demikian, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Barangkali ini nanti bisa digunakan sebagai acuan anak-anak untuk belajar. Satu, jadi bagaimanakah cara belajar yang efektif? Yang pertama, harus punya langkah. Anak-anak mempersiapkan dulu. Langkahnya apa ya kita belajar itu? Oh, kita belajar langkahnya harus persiapan dulu. Materinya yang akan kita pelajari itu apa? Gitu. Kemudian ada rencana. Setelah langkah-langkah dipersiapkan, maka mempunyai sebuah perencanaan. Direncanakan. Kita mau belajar jam berapa, di mana, semua direncanakan dengan baik. Kemudian membuat tujuan khusus. Setiap kalian mau belajar apapun itu harus punya tujuan. Kenapa toh saya itu harus belajar? Itu harus punya tujuan. Itu sangat-sangatlah penting. Kemudian mendahulukan pelajaran yang sulit. Kenapa kok yang sulit itu harus didahulukan? Karena kalau ketika kita sudah mood belajar, yang sulit, ini kalau kita selesaikan lebih dulu, ini akan mudah. Ya, nanti penjelasannya di berikutnya. Kemudian, merangkum atau membuat sebuah ringkasan-ringkasan yang menarik. Gitu. Jadi ada setelah kalian membaca, mempelajari, kemudian memberikan sedikit-sedikit apa ya namanya di stabilo misalnya seperti itu, catatan-catatan kecil ya, ini nanti bisa kalian gunakan sebagai ringkasannya. Kemudian memahami apa yang dipelajari. Memahami nggih. Jadi tidak menghafal. Jangan menghafal, memahami. Ini tingkatnya tinggi. Tidak hanya menghafal. Kalau menghafal nanti segera lupa, tapi kalau paham itu nanti agak lama. Kemudian kalau tidak bisa belajar sendiri, usahakan belajar itu kelompok. Karena dengan kelompok kita bisa sharing dengan temannya. Dan yang terakhir, cara yang belajar yang efektif yang terakhir, perbanyak referensinya. Lanjut. Anak-anakku, kita akan bahas yang tadi. Cara belajar yang efektif tadi yang seperti apa? Sudah Ibu sampaikan tadi sedikit demi sedikit, nanti kita lihat. Yang pertama tadi apa? Merencanakan kegiatan belajar. Tadi sudah Ibu sampaikan.
Apa toh yang harus direncanakan dalam belajar itu? Misalnya, membuat jadwal. Membuat jadwal pelajaran. Jam berapa kita harus stay mulai belajar. Merencanakan pelajaran apa yang akan kita pelajari. Kan sebagai siswa itu kan belajarnya banyak ya nak ya. Nih, jadi anak-anak kalau belajar kan mesti dalam besok itu kita akan ada 4 materi misalnya. Maka semuanya harus dipelajari. Maka bagaimana caranya? Maka kita susun dulu. Kita rencanakan dulu. Oke, saya harus belajarnya mapel ini, dan mapel ini misalnya seperti itu. Kemudian menentukan tempat di mana kita belajar. Setiap orang itu punya keinginan belajar itu di beda-beda loh nak ya. Ada yang wah saya itu bisa belajar kalau tempatnya itu di ruang tamu misalnya. Atau saya bisa belajar itu kalau di kebun misalnya. Atau saya bisa belajar itu kalau di ruangannya tenang misalnya. Lah itu perlu adanya sebuah rencana seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Membuat tujuan khusus. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa setiap kita mau belajar apapun itu harus ada tujuannya. Apa toh yang kita capai setelah kita belajar nanti? Oh, saya mau belajar berhitung. Berarti nanti akhirnya kita harus bisa menghitung. Oh, kita akan belajar tentang PKN misalnya, atau PPKN. Nanti berarti kita harus bisa bagaimana mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu. Ini sehingga kita mau mempelajari sesuatu itu harus menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Sehingga kita punya fokus. Jadi punya titik yang fokus sekali gitu, di situnya. Kemudian yang ketiga, tadi mendahulukan pelajaran yang dianggap paling sulit. Tadi ya di sana mendahulukan pelajaran yang dianggap paling sulit. Kenapa harus didahulukan? Bukankah dengan adanya pelajaran yang paling sulit itu justru menguras tenaga? Lah itu karena ketika kita mau belajar ya awal itu mesti stamina-nya itu masih fit gitu ya, masih fit. Masih fresh gitu, pikiran kita masih fresh. Maka hal-hal yang sulit itulah yang harus kita pelajari lebih dulu. Nih, itu bagus. Jadi yang sulit itu harus didahulukan. Kenapa? Karena butuh konsentrasi yang tinggi, menyiapkan mental yang baja, butuh usaha yang maksimal. Sehingga semua kalau permasalahan-permasalahan yang sulit itu sudah bisa kita selesaikan, sudah kita bisa laksanakan, sudah tercapai tujuannya, maka hal-hal yang kecil-kecil itu gampang anak-anak. Kemudian yang keempat apa tadi? Membuat rangkuman. Nih, kita lihat di dalam membuat rangkuman. Bagaimana cara membuat rangkuman? Anak-anakku yang Ibu banggakan, ketika kita belajar memahami sebuah soal, mempelajari sesuatu, itu perlu sekali bahwa harus punya ringkasan. Nah, ringkasan itu harus dibuat semenarik mungkin gitu. Karena bagaimana cara membuatnya? Sesuaikan dengan selera kalian. Kalian bisa membuat sebuah ringkasan itu dengan kata sandi. Misalnya dengan kata sandi, dengan kata simbol-simbol tertentu yang menurut Anda itu menarik gitu. Mungkin dengan adanya kalian membuat sebuah sandi yang menarik itu, ketika kalian membaca itu punya ketertarikan gitu, tidak membosankan gitu. Ya kan? Kalau kalian misalnya dengan teman-temanmu itu berbicara dengan sandi-sandi kan justru tidak membosankan, orang lain tidak tahu. Begini juga dengan ringkasan. Ringkasan itu tidak harus orang lain tahu. Yang penting kalian tahu. Yang penting kalian paham apa yang kalian tulis. Ya, apa yang kalian tulis itu kalian tahu maksudnya. Itu di dalam membuat sebuah rangkuman. Kemudian yang kelima, memahami tema. Jadi tema atau pelajaran yang kalian
pelajari itu, atau materi yang kalian pelajari, itu jangan dihafalkan. Jangan menghafal ya nak ya. Fahami. Bagaimana cara memahaminya? Yaitu dengan membuat konsep-konsep, membuat peta, gitu ya, atau disebut sebagai peta konsep. Misalnya dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Setelah kalian belajar, buat sebuah pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu silakan nanti dijawab sendiri dengan bahasamu sendiri, dengan gayamu sendiri, gitu. Misalnya kalian bertanya, bagaimana ya ini bisa terjadi? Nah, dengan kalian melihat, memahami, membuat sebuah pertanyaan, bagaimana bisa terjadi, maka hal-hal yang ada di dalam pikiran itu akan berkolaborasi, mencari inspirasi. Gitu. Kemudian setelah bagaimana, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi ya? Maka akan berpikir dan berpikir. Dan yang selanjutnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? 3 pertanyaan itu nantilah yang akan membuat kalian paham terhadap materi yang kalian pelajari. Harapan Ibu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cara belajar yang efektif yang keenam adalah belajar kelompok. Nah, anak-anakku, di masa pandemi ini kayaknya kalau belajar kelompok itu perlu hati-hati sekali, iya kan? Kalau berkelompok jangan banyak-banyak lah gitu. 3 orang saja, 3 teman saja. Kalau tidak bisa keluar rumah ya belajar dengan orang tua boleh, belajar dengan kakaknya boleh. Kalau sesuatu nggak bisa kita pelajari sendiri, itu kalian bisa belajar kelompok. Kenapa kita harus belajar kelompok? Kebaikan-kebaikan atau hal-hal positif yang dilakukan dengan belajar kelompok itu banyak sekali. Saya yakin, Ibu yakin bahwa ketika kalian masih di SD dulu, itu belajarnya juga kelompok kan? Nih, ya kan? Nah, satu, kalau kita belajar kelompok itu, kita bisa mendiskusikan permasalahan. Jadi permasalahan itu kita diskusikan bersama, semuanya punya pendapat. Itu kan enak gitu. Semua orang bisa berpendapat, semua teman-temannya berpendapat, itu lebih bagus gitu. Kemudian memahami materi itu mudah karena ada temennya untuk sharing tadi ya, untuk saling berbagi tadi, kita mudah memahami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan berkelompok permasalahan mudah atau cepat terselesaikan. Jadi permasalahan itu cepat untuk diselesaikan karena banyak yang membantu berpikir gitu. Kita tidak berpikir sendiri, ada teman-temannya yang memberikan masukan dan sebagainya. Ini ya. Kemudian yang menyenangkan, jadi ketika kita belajar dengan teman-temanmu, menyenangkan kan? Daripada kamu belajar sendiri, lebih senang mana? Belajar kelompok atau belajar sendiri? Saya yakin mesti senang belajar kelompok. Sambil guyonan, sambil ngomong-ngomong gitu, tapi kita bisa masuk gitu. Daripada jinggrus sendiri seperti itu, deh. Dan yang terakhir, belajar kelompok itu jelas tidak akan membosankan. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, perbanyak referensi. Apa itu? Kalian harus banyak mencari berbagai referensi. Materi-materi itu dicari. Kalau kalian punya permasalahan, bagaimana cara menjawabnya? Cari dari berbagai macam. Mungkin kalau di buku nggak ada, cari di perpustakaan. Wah, di perpustakaan. Di sekolah itu disediakan loh perpustakaan. Kalian wajib nanti, berhak untuk untuk masuk ke perpustakaan SMP Negeri 2 Gondang kalau nanti sudah tatap muka. Boleh kalian belajar di situ. Boleh mencari buku-buku di situ. Atau mungkin kalian bisa ke perpustakaan sekolah lain. Mungkin di daerah pun juga ada perpustakaan namanya Perusda. Gitu ya. Jadi di Kabupaten Sragen itu ada Perusda. Mungkin di kecamatan juga ada ya nak ya.
bisa kalian belajar di sana. Ya, karena ini masa pandemi, mungkin kalian bisa referensinya mencari di majalah, bisa juga di koran, atau mesti saya yakin anak-anak mesti ngambilnya di Mbah Google, gitu kan? Nah, ya. Lanjut anak-anak. Anak-anak udah capek belum? Nah, belum kan? Kita akan tetap bersama dengan Ibu ya. Saya yakin kalau kita bersama-sama dengan hati yang senang, nanti kita berbicaranya dengan senang. Kita belajar bersama. Santai saja, kita belajarnya santai. Ya, nggak usah sepaneng gitu. Anak-anak mendengarkannya juga nggak usah sepaneng. Nggak apa-apa, santai. Kita di PJJ gitu. Cara belajar yang menarik dan mengasihkan. Nah, bagaimana toh cara belajar yang mengasihkan itu? Menarik, mengasihkan lagi. Ada kiat-kiat khusus. Satu, supaya kalian belajarnya itu menarik gitu ya, mengasihkan gitu, tidak membosankan. Tapi ini juga kembali kepada masing-masing individu. Belajar itu mungkin bisa dengan mendengarkan musik. Nah, ada juga loh yang belajar bisa masuk kalau ada musiknya. Tapi jangan musik-musik yang keras gitu ya. Jangan musik-musik yang rock, jangan. Nanti malah ikut jingkrak-jingkrak gitu. Musik-musik yang slow gitu, yang atau bahkan instrumentalnya saja. Sehingga kalian mendengarkan musiknya sambil belajar, sambil manggut-manggut kayak gitu. Kemudian jangan belajar hanya waktu mau ulangan saja. Sekali lagi nih, perhatikan nih. Jangan hanya belajar di waktu saat mau ujian saja. Orang bilang, belajar wayangan. Jangan. Otak kita itu terbatas. Ya kan, Nak ya? Manusia itu otaknya terbatas. Kalau kalian belajar dari semalam suntuk belajar, wah besok mau ujian ini, saya harus belajar semalam suntuk. Karena kemarin-kemarin belum belajar, nggak bisa. Itu nggak bisa bagus. Hasilnya juga nggak akan maksimal. Maka belajar itu jangan wayangan. Continue. Belajar itu sedikit-sedikit saja, tapi continue. Gitu, ya. Terus menerus. Wah, misalnya saya belajar itu dari jam 7 sampai jam 8. Udah cukup kok belajar jam 7 sampai jam 8 itu cukup kok. Selama belajarnya itu konsentrasi. Kalau mau agak dilebihkan juga boleh. Diselingi dulu. Kalau memang capek, selingi aja dulu dengan apa ya? Dengan makan apa, cemilan apa, atau dengan nyanyi-nyanyi dulu. Nggak apa-apa. Gitu. Yang ketiga, supaya tidak membosankan, belajar itu nggak bosan gitu. Tempat belajarmu itu harus rapi. Ya kan? Tadi kan tempat itu sangat menentukan loh, Nak. Harus rapi betul. Mau belajar tempatnya awut-awutan, nggak akan masuk. Mau belajar tempatnya bau gitu, juga nggak masuk. Nggak bagus lah gitu. Maka harus ini. Tempatnya disetting dulu. Wah, aku mau belajar ini. Maka tempatnya harus bersih dulu. Hanya alat-alat belajar saja yang ada. Gitu. Atau mungkin dengan tadi ada radio misalnya. Seperti itu. Bersih, rapi, wangi. Belajar mesti saya yakin betah. Gitu. Kemudian suasana hati ini juga sangat menentukan. Belajar kalau hatinya suntrut, nggak akan masuk. Gitu. Belajar itu suasana hati itu harus happy, tenang. Wah, saya mau belajar ini, saya harus pinter ini. Wah, ini harus ada di dalam hati kita ketika mau belajar, harus betul-betul happy. Itu yang paling penting. Wah, harus sehat, sehat, happy. Kalau orang happy itu mesti sehat. Kalau orang yang sehat itu nggak happy, ya kan? Maka nih, jadi tidak ada masalah. Mau belajar kok mikirkan sesuatu yang tidak perlu, jangan. Harus betul-betul fokus ini, happy. Wah, aku senang ini mau belajar. Besok aku mau ketemu materi apa? Wah, sudah ketemu dulu. Jadi harus senang dulu ini.
Dan yang terakhir ini, sekali lagi Ibu tadi udah bilang, kalau kalian capek belajar, istirahat, jangan dipaksa. Otak itu ada batasnya. Nggak usah dipaksakan untuk full belajar, jangan. Sedikit difahami. Udahlah, nanti kalau belajar itu terus-menerus dilakukan, hasilnya akan bagus. Gitu. Daripada tadi saya katakan, wayangan, nggak akan bagus. Itu nggih? Ya itulah. Selanjutnya, Rana. Itu tadi beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan, materi tentang cara belajar yang efektif di masa pandemi. Sekali lagi, nggih, meskipun kita di masa pandemi, kita tetap belajar, nggih, melalui PJJ. Itu nggih. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari bersama-sama dengan Ibu kita membuat sebuah kesimpulan mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Agar belajar kita lebih baik dan efektif, yang harus kita lakukan adalah satu, apa tadi? Belajar harus ada rencana. Nah, tuh. Yang kedua, mempersiapkan alat-alat belajarnya. Yang ketiga, suasana hati tenang. Pikirannya fokus pada apa yang akan kita pelajari. Yang keempat, tempatnya dibuat senyaman mungkin, rapi, indah, wangi. Dan yang kelima, jika tidak bisa dilaksanakan belajar sendiri, maka belajarlah secara berkelompok. Nih. Tidak harus belajar itu dengan teman yang jauh, nggak usah. Dengan ibu, dengan bapak, dengan kakak, itu pun juga sudah berkelompok kok. Ya, selama mereka mau memberikan sebuah kontribusi. Dan yang paling penting di sini, kesimpulan yang terakhir nih, penting banget. Rutin, continue, terus-menerus. Gitu. Nah, demikianlah anak-anakku semuanya. Materi tentang cara belajar efektif, semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar. Apabila ada kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Ibu minta maaf. Ya. Nanti saya yakin bahwa kita akan tetap bisa bertemu dalam suasana hati dan dalam keadaan yang berbeda dari sekarang. Terima kasih. Sekian, selamat belajar.